duit yang nyemplung tuh bukan main-main, banyak banget, parah banyak banget. It's like trillions of dollars. Entry level tuh sekitar 4.000, 5.000. 75 juta tuh per bulan buat baru lulus. Ya mau apply, tanya caranya. Manta, apa isunya Manta? Kayaknya banyak orang yang ngomongin Manta. Apa isunya Manta? Kalau Manta itu sebenarnya... Hai, thank you nih Vanessa udah datang. Kemarin basically kita ketemu di salah satu acara exchange terbesar lah ya. Habis itu kayaknya ada beberapa hal yang kita bisa belajar, makanya gue undang dia buat podcast. Tapi muka lu tuh familiar sebenarnya. Oh ya, masih. Lu nih kayaknya udah sering nongol di Aceh deh kayaknya nih. Lu bukan dari tim Aceh dulu ya? Dulu sempat bareng sama Aceh ya. Oke, emang dulu tugas lu ngapain? Kemarin dulu itu lebih kayak talent di depan aja sih, kayak introduction ke blockchain itu apa, cryptocurrency apa, lebih ke general knowledge. General knowledge, oke. Masuknya gimana caranya tuh? Masuknya? Masuk ke, kok bisa kerja bareng sama tim? Itu kan sesuatu, mungkin tim kan orang yang unik lah gitu. Adalah kemarin yang kenalin. Ada yang kemarin, kenalin. Gitu. Terus tapi udah cabut? Udah nggak bareng. Oh, kenapa? Akhirnya terakhir, boleh di-spill nggak sih? Gue nggak tahu nih, boleh atau enggak. Adalah nanti gue ceritain. Oke, itu nanti ya. Oke, tapi berarti udah cabutnya sejak kapan itu? Kayaknya akhir Januari deh. Akhir Januari. Oh, oke. Januari. Oh, berarti nggak terlalu lama ya? Enggak, jadi kemarin kayaknya sama Aceh cuman 2 bulan. Oke. 2 bulanan. Oke. Kalau misalnya lu sekarang jadi sibuknya ngapain? Kalau sekarang itu sibuknya ya kerja aja sih. Jadi mungkin kemarin juga banyak yang ngira, oh cuman influencer nih. Tapi sebenarnya gue juga kerja di Filecoin, which is Filecoin itu layer 1 top 50 lah global project crypto kan, cryptocurrency project. Lu udah kerja berapa lama di Filecoin? Di Filecoin itu udah 2 tahunan. Oh, berarti waktu lu kerja di Filecoin, lu sambil bantuin Aceh kemarin sebentar lah gitu. Sebentar, berarti ya. Oh, interesting. Lu ini kerjaan pertama lo? Iya, itu kerja pertama. Jadi lu lulus langsung ke Filecoin? Jadi kemarin sebelum lulus, pas semester terakhir, coba apply kerja lah sana sini. Ternyata keterima. Emang targetnya sih emang di crypto space gitu ya, di blockchain. Ya. Filecoin ini base-nya di mana ya? Di Amerika. Di Amerika? Iya. Terus lu kerja di Indo? Iya. Terus lu nggak ada keperluan ke Amerika? Enggak. Enak dong. Anywhere, iya. Semua gaji USD kerja di Indonesia enak dong. Berapa nih kira-kira rata-rata? Ya, adalah. Cukup. Tapi mungkin oke lah, nggak, gue nggak nanya lu pribadi lah. Tapi ini gue mau ngomongin, pasti kan banyak orang yang tertarik dengan kesempatan seperti itu juga kan. Pertama mungkin kripto lagi hype gitu kan. Tapi kedua juga mungkin kan banyak lah, siapa sih yang nggak mau kerjanya itu di Indonesia, tapi dapatnya USD gitu loh. Nah, lu boleh kasih range gak sih? Emang bukan lu punya, orang lain punya. Kira-kira kisi-kisinya berapa sih sebulan kayak gitu? Untuk starting ya, habis lulus. Kemarin pas lulus sih sebenarnya nggak gede. Soalnya mereka kan ke company luar. Jadi pas itu aku internship dulu tuh. Internship 2 bulan. Pas lagi summer vacation. Terus mereka emang lagi butuh orang. Jadi kan aku bisa Mandarin, bisa Inggris. Jadi mereka butuh orang yang bisa ngomong dua-duanya. Terus habis itu mereka kayak, oh ya udah kamu mau nggak lanjut 4 bulan lagi. Jadi kan 6 bulan tuh in total sambil kuliah. Terus kayak ya udah lanjut. Terus dia udah selesai lulus kuliah, mereka nawarin mau full time gak gitu. Oke. Nah terus range-nya berapa? Range salary bukan yang lo ya, tapi yang range yang luar deh kira-kira. Range salary kalau pas internship itu rata-rata kalau di luar sih nggak gitu gede ya. Per hour itu $20. 300.000 per jam. Di sini gede sih. Ya di sini gede lah, ya, 300.000 per jam. Enggak, ya di sana kan per hour 20. Terus ya internship kan ya paling sebulan cuman 40 jam kan atau berapa gitu. Ya 40 or 60 hours. Ya 60 hours kalau misalnya 20, 1.200. Iya, jadi enggak internshipnya segitu, 1.200. Itu di mana base-nya waktu lu intern? Aku lagi Taiwan kuliah. Oh, lagi kuliah di Taiwan. Base-nya mereka masih di Amerika. Base-nya di Amerika, oke. Terus waktu kalau misalnya full time range-nya berapaan tuh? Kalau full time pas itu pertama kali kan entry level ya. Entry level. Entry level tuh sekitar 4.000, 5.000. 75 juta tuh per bulan buat baru lulus. Ya mau apply, tanya caranya. Tapi ini tugasnya ngapain?
Tugasnya ya sebenarnya sama kayak corporate biasa tuh, kayak perusahaan-perusahaan sebenarnya sama aja. Cuman ya mereka butuh HR, mereka butuh orang marketing, mereka desainer perlu. Wah, yang semua company punya itu mereka perlu. Iya. Jadi tugasnya ya bedanya mereka kan di blockchain dan crypto. Jadi biasanya tuh mereka masih serabutan. Jadi kayak misalnya pas tuh aku masuk kan judulnya community lead gitu ya, community manager lah sama aja. Tapi ya kalau marketingnya butuh orang ya udah bantuin gitu marketing. Pas tuh nggak ada orang nulis konten nih, kayak ngeblok gitu kan buat tulis blog paperwork-nya atau apa. Ya udah bantuin. Jadi kerjanya agak serabutan. Iya, iya. Cuman ya seru sih, maksudnya for a first job ya. Jadi kayak aku bisa lihat juga ini kerja nih corporate ngapain aja gitu kan. Tapi ya startup lah. Jadi seperti itu. Iya, iya. Yalah, kalau misalnya fresh grad digaji 80 juta sebulan ya seru lah. Disuruh tulis blog juga pada mau nulis blog, lihat aja mereka semua. Tapi ya ini kan berarti kan perusahaan yang bergerak di bidang kripto gitu berarti kan. Iya. Dan kalau misal community manager itu berarti community lead, berarti itu tugasnya untuk meningkatkan adopsi penggunaan Filecoin di Benar. Indonesia gitu kira-kira. Benar. Jadi untuk ngejelasin apa sih Filecoin, Iya, dia jadi punya kayak branding fundamentalnya branding apa, awareness kerjaan apa. gitu lah ya. Oke, Bisa menarik. dibilang kayak gitu juga. Oke, ya sebenarnya kan gue undang juga buat sharing tentang fundamental kripto kan. Tapi gue pengen ngegali ini dulu nih. Ada nggak sih kesempatan buat orang-orang yang lulusan Indonesia ya? Bahkan kita ngomongin yang top school deh. Top school maupun yang di luar lah, misalnya kayak yang top-top kayak ITB lah, UGM lah, UI gitu. Gimana caranya supaya mereka ini bisa punya kesempatan untuk kerja di perusahaan kripto atau enggak di perusahaan Amerika gitu? Iya. Sebenarnya kalau menurut aku sekarang kan ya kayak aku juga dulu nggak tahu nih aku dulu kuliah hubungan internasional, jadi nggak ada hubungannya sama tech coding gitu-gitu, nggak ada. Nah terus emang pas itu kan 2021, which is bulan terakhir ya, lagi hot kan kripto, semua orang ngomongin. Terus kayak ya udah akhirnya penasaran, cari-cari tahu dong kripto apa sih ya. Sebenarnya pas itu juga belajar sendiri, soalnya di luar tuh nggak ada yang kayak community gitu, nggak ada. Jadi belajar sendiri, apply. Pasti, tapi kunci pertamanya pasti internship. Jangan pikirannya langsung kayak, oh gue udah ngerti nih blockchain, udah belajar, terus apply-nya langsung masuk tapi nggak ada experience internship atau apa. Kan sebagai perusahaan gue juga nggak mau nerima. Sebenarnya kuncinya kayak gitu. Nah, dari internship itulah baru bisa grow kan. Tetap aja harus grow pelan-pelan. Dari yang mungkin sebulan cuma dapat 1.000, terus nanti kalau dia grow emang lebih baik experience, apply ke tempat lain ya bisa gitu. Iya, iya. Tapi mulainya kayak gimana? Apakah caranya itu berarti tinggal nge-research aja perusahaan-perusahaan kripto di luar, kirim-kirim CV gitu, atau kayak gimana? Aku pasti kirim-kirim CV sih. Kirim-kirim CV dan emang punya teman, maksudnya ada connection. Tapi nggak, ya pasti kan masih sekolah ya, connectionnya juga nggak kenceng. Soalnya kan aku ya orang biasa aja. Iya, iya. Terus, Nah, tapi berarti yang lu pertama kali intern ini Filecoin. iya, Filecoin ini nggak ada base di Taiwan. nggak ada. Dan lu sekolahnya di Taiwan. Iya. Berarti emang nggak ada job open di Taiwan segala macam, mereka nggak ada gitu. Oh, berarti lu main kirim email aja? Iya. Jadi kalau crypto project tuh mereka LinkedIn bisa main kalau buat cari job. Tapi kebanyakan tuh mereka adalah misalnya tulis aja tinggal di Google kayak Web3 jobs gitu. Nanti ada website-websitenya. Terus kalau udah lihat gitu, aku biasanya double check ke misalnya misalnya Solana lagi buka jobsnya, ada kelihatan di website itu. Ya habis itu ke Solana cari di careers. Nanti mereka juga post. Nah, yang kirimnya yang di Solana itu. Tapi tahu dari mana mereka ini mencari orang-orang di luar warga negara HQ-nya gitu? Kayak ternyata orang Indonesia bisa juga kerja. Mereka bayar lu pakai apa? Bayar lu pakai Bitcoin atau apa ini? Kalau itu biasanya lihat sih. Biasanya mereka ada tulis remote. Terus mereka ada tulis misalnya remote Southeast Asia, remote atau North America. Jadi ada tulisannya juga biasanya. Oke. Jadi bukan yang kayak semua apply enggak. Oh, jadi emang ada tulisannya remote khusus di daerah mana Iya, gitu jadi ya? emang kadang project-project ini kan brandingnya global kan, bukan cuma satu region kan. Jadi mereka emang butuh orang-orang yang beda region gitu. Menarik. Iya. Tapi yang lu direct report-nya itu bule langsung di US atau ada Singapore office atau apa Bule. gitu? Langsung US. US. Iya. Berarti lu kerjanya malam?
Iya, kerjanya basically 24 jam. Maksudnya bukan 24 jam juga sih, cuman kayak kalau kerja di kripto tuh nggak ada clock in clock out. Iya, tapi kalau misalnya lu pengen diskusi, pengen report, Nunggu. harus nunggu sampai tengah malam gitu kan, Nunggu, janjian sama mereka. Kan Iya. nggak mungkin mereka ngikutin jam lu kan? Iya, Lu pasti saya kan ngikutin most jamnya position mereka. mereka lebih tinggi. Pasti kan? Iya. Pasti lu ngikutin jamnya Iya, mereka. sacrifice aja waktunya. Berarti kalau misalnya mereka bilang meeting jam 3 pagi, ya udah jam 3 pagi. Enggak, tuh. Dulu aku gitu. Dulu pas baru-baru mulai, soalnya kan kayak, aduh, kayak orang Asia sendiri kan. Jadi orang Asia pas tuh kayaknya cuma 2-3 orang gitu di grup. Nggak banyak. Terus habis itu, kayak, ya I'm gonna give my best lah gitu. Because entry level kan. Maksudnya, Ya jam banyak bacot iya, gitu, udah nggak pokoknya usah- kerja iya, aja pokoknya gitu kan. Mereka mau sampai jam 3, jam 4, jam 5, oke, ayo. Terus habis itu lama-lama ya habis itu capek juga sih. Maksudnya capek juga. And then after that, setelah satu poin mereka kasih aku upgrade jadi kayak lead gitu kan di Asia region. Jadi habis udah dapet lead, jadi kan lebih tinggi tuh posisinya. Terus jadi aku lebih ngebatasin, mungkin aku kayak, oh ya aku meeting sampai jam 2 deh, habis itu yang sisanya ngambil. Lebih kayak gitu sih. Jadi ya awal-awal harus ada sacrifice lah, jangan yang kayak, oh gue dapet kerja nih gaji segini tapi nggak mau sacrifice anything. Maksudnya maunya kerjanya yang gampang-gampang aja. Ya kan nggak bisa. Iya. Terus mereka bayar pakai apa? USDT gitu. Bayar fiat and token. Fiat token. Interesting, ya. New world that we live in gitu ya. Kayaknya kalau misalnya 10 tahun lalu nggak ada kayak ginian lah. Ini hal yang baru. Oke, menarik. Berarti menurut lu career yang open untuk ini bisa open untuk any majors ya? Nggak Bisa. perlu background di Bisa tech. banget. Tapi yang di tech pun juga ada. Ada. Yang untuk coding gitu ada Iya, juga gitu. coding kayak misalnya, ya ini kan semua coding ya base-nya ya kan, semua programming. Jadi engineering tuh lumayan mahal gajinya, gede banget. Komunikasinya pakai apa? Biasa pakai Slack gitu. Pakai Slack bisa, Telegram. Oh, Telegram. Biasa, kebanyakan Telegram sama Slack sih. Interesting. Menurut lu di Indonesia saat ini berapa banyak orang yang kerja di perusahaan Web3? Pas tuh pernah ketemu kayaknya cuma satu cewek. Berarti Iya. berdua sama lo. Terus ada satu lagi ceweknya freelance sih. Cuman dia freelance tuh mungkin dia lebih yang ngambil kayak, oh ada project ini, yang projectnya yang kayak berapa hari, abis itu ambil dibayar udah selesai. Jadi bukan Ongoing employee. gitu, bukan ongoing Iya, punya. bukan ongoing. Nah, terus yang satu lagi emang pas itu kenal gara-gara kita bikin event. Terus ternyata itu dia salah satu ekosistem partner kita lah gitu. Jadi yang menggunakan teknologi kita. Nah, ternyata dia orang Indo, tapi mereka base-nya kalau company itu di Singapura. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk kita ngomongin karir ya. Kalau misalnya lu pasti punya teman-teman yang bukan lulusan luar kan? Nah, kalau misalnya lu ngebayangin diri lu sendiri sebagai lulusan Indonesia ya, apakah honestly menurut lu masih mempunyai kans yang sama buat masuk ke perusahaan seperti ini? Nggak. Kenapa? Kayaknya kalau dulu kuliah di sini kan, kayaknya nggak. Soalnya pas tuh yang ngebuka mataku lebih ke teman-teman sih. Berarti circle-nya bukan masalah institusinya. Circle pas di Taiwan mereka itu semua trading dari 2000. Mereka trading udah lama dari 2018. Terus mereka kan orang luar, orang ya kayak ABC lah, Chinese American kan. Jadi kalau ABC ini bukan sambal ABC ya, ini ABC ini American born Chinese maksudnya ya. Nah, terus jadi mereka itu ngajarin tuh kalau ngelihat cryptocurrency, kalau mereka beli aja itu ngeliatin fundamentalnya. Jadi bukan yang kayak trading ikut-ikut signal gitulah. Jadi kayak terus mereka ya ini kamu belajar aja nih cryptocurrency and blockchain. This is a really good career gitu loh. Karena mereka udah nyemplung di sana dari lama kan. Terus mereka tuh ada sebagian yang kerja emang VC, jadi investor buat crypto project. Berarti bukan dari institusinya, justru institusinya mungkin di Taiwan ini nggak mendorong lo ke sana, tapi dari circle-nya gitu, komunitasnya gitu ya. Mungkin sekarang dengan adopsi peningkatan pengguna kripto di Indonesia, nggak tahu deh, mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi bisa ada komunitas yang sama kali. Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi sebenarnya kemarin aku juga udah lihat-lihat komunitas lain sih di Indonesia. Menurut aku, mostly itu semua signal trading sih isinya. Itu kalau education tentang project-project itu masih kurang.
Oke. Ya, misalnya definition nih, misalnya modular network itu apa, ngapain aja. Kalau smart chain itu ngapain aja. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa digali. Dan itu juga ya emang sih belum banyak negara yang mau acknowledge buat education kan di sini. Tapi ada beberapa negara juga yang udah. Jadi kayak di Amerika kan udah ada beberapa kuliahan tuh, udah ada majornya Iya, blockchain dan cryptocurrency. iya, iya, Jadi iya. mungkin kalau di Indonesia ya itu lebih harus di-push sih. Karena ya, kita ketinggalan terus kan. Orang udah A, kita masih di E. Ya menarik. Cuman yang gue mau pastiin berarti dari kuliah lu nih sebenarnya nggak ada program atau kurikulum yang mendorong ke arah kripto gitu. Sebenarnya nggak ada ya. No, nggak ada. Berarti ini Sama sekali. purely dari komunitas sekolah lu sendiri gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya kan kalau misal komunitas itu ada di Indonesia, walaupun Indonesia mungkin nggak ada kurikulum tentang blockchain, bisa aja gara-gara mata jadi terbuka, jadi bisa lebih ada kecenderungan buat apply kerja-kerja di Amerika. Lebih ke arah sana maksudnya. Oke, menarik. Oke, sekarang kita ngomongin kripto nih. Apa sih kripto? Banyak orang kan yang mikir kripto itu kan scam kan, nggak ada fundamentalnya. Tapi apa kripto dari seorang yang udah bekerja di perusahaan kripto? Oke, kalau kripto sendiri itu kan cryptocurrency ya, uang digital basically. Jadi uang yang bisa dipakein di mana aja. Jadi ya sebenarnya nah dari kripto ini barulah muncul banyak kayak istilah-istilah lain. Jadi kripto dan blockchain itu mereka barengan. Cryptocurrency itu kayak tokennya, uangnya. Blockchain itu ya project-projectnya. Nah jadi nggak bisa orang cuman kayak mungkin cuman lihat cryptocurrency tapi mereka nggak lihat blockchainnya. Biasa di Indonesia banyak yang kayak gitu, ya kan. Jadi mereka cuma lihat kayak scam karena yang mereka lihat cuman harganya aja. Tapi mereka ngapain itu nggak dilihat. Oke, mereka lihat ya kalau misalnya naik 100% bagus, kalau misalnya Iya. turun 80% scam Bener. gitu. Iya, sebenarnya emang kalau pricing itu mempengaruhi sebuah token project ya, pasti dong. Kalau emang harga lagi naik kan mereka fundingnya lebih banyak, orang lebih banyak tertarik gitu. Ya, ada sangkut pautnya lah dua-duanya, jadi Ya. nggak bisa dipungkirin. Oke, terus apa bedanya Bitcoin dengan kripto? Bitcoin itu adalah salah satu dari cryptocurrency. Yang pertama kali dibuat itu adalah si Bitcoin. Jadi uang digital pertama yang dibuat itu si Bitcoin 2013 sama Satoshi Nakamoto. Nah ini ya buat misalnya kita mau transaksi, misalnya kita mau transfer duit nih, ya udah gue transfer lu nih, tapi ya semuanya lewat blockchain. Jadi itu namanya cryptocurrency kan Bitcoinnya, tapi proses dari pemindahan uangnya itu di blockchain. Nah, terus kenapa Bitcoin ini yang paling dikenal lah sama orang? Bahkan mungkin kalau misalnya kita lihat Bitcoin dominance per hari ini mungkin di atas 50%, mungkin sekitar 56% gitu kan. Nah, apa yang membedakan Bitcoin dengan yang lainnya? Karena ya yang tadi dia pertama kan. Jadi yang pertama pasti it's a very sacred thing lah. Karena semuanya yang mengikuti kan namanya altcoin tuh, alternative coin. Yang mereka mengikuti fundamental dari Bitcoin ini. Oke, nah terus ada pertanyaan kemarin misalnya kayak Bitcoin tuh bisa dihack nggak sih? Nah itu kan kayak kalau misalnya kayak di bank mungkin ada ceritanya orang yang dihack gitu kan. Kalau misalnya Bitcoin kayak gimana? Kayak when will people lose money gitu? Kalau yang paling common itu phishing, ya kan? Phishing. Bukan mancing ya, Bukan, iya, namanya phishing, mancing. PH ini, PHISING. Gara-gara apa maksudnya tuh? Jadi kalau phishing itu lebih yang kayak, jadi kan kalau kita buka account itu biasanya ada email ya. Ini biasa ke hot wallet, jadi kan hot wallet, cold wallet. Hot wallet yang kayak di laptop langsung nih ada walletnya, cold wallet yang colok pakai USB. Nah kalau hot wallet itu emang lebih mudah lah, nggak ribet kan, langsung connect ke komputer. Tapi paling gampang kena hack itu ya di hot wallet. Jadi misalnya kita punya Binance Wallet atau MetaMask nih, kita taruh duit di sana. Tapi kan itu buat kita buka account, kan kita taruh email dong. Nah biasa phishing-nya itu di email. Dan phishing-nya itu kalau mereka udah tahu, phishing-nya itu sangat sangat bisa menipu orang lah. Jadi misalnya kayak, ini cek nih health insurance kamu atau gimana, terus website. Pasti kan orang langsung klik. Biasa kalau
kenanya sih kayak gitu. Iya, iya. Tapi ya yang lu bilang ini sebenarnya basically bukan dari Bitcoin-nya, tapi No. lebih ke human error-nya ini Yes. berarti kan. Human error kan maksudnya kan phishing itu kan berarti kan ada orang atau hacker lah mungkin yang belaga sebagai Betul. pemilik atau belaga sebagai dari Binance-nya gitu Betul. kan, yang minta PIN lu, minta password lu, Iya. suruh login kemana. Mm-mm. Tapi mungkin bukan Binance.com tapi Binances.com gitu kan, Iya. website-nya URL jadi berbeda gitu kan. Betul. Nah tapi kenapa dari Bitcoin-nya sendiri tuh nggak bisa dihack? Karena semuanya udah ini kan di blockchain. Ya, apa yang berbeda dengan itu dengan kayak centralized ledger gitu? Ya kalau blockchain itu sebenarnya ada karakteristiknya sih. Yang pertama itu kan dia immutable ya. Immutable itu dia nggak bisa dihack. Karena kenapa? Semua data, misalnya kita transfer uang nih, itu langsung kecatat di blockchain. Jadi bloknya itu dicatat, ini transaksinya dari Vanessa ke Leon nih, $10. Langsung dicatat, terus sudah biasanya diverifikasi sama miners, udah oke. Nah, habis itu nggak ada orang bisa kotak-katik. Jadi transaksinya udah selesai, ya udah. Jadi kayak pembukuan lah kalau orang tradisional bilang pembukuan ledger, bahasanya apa tuh? Ya pembukuan ya. Iya, decentralized Iya, ledger lah, kayak decentralized. pembukuan. Nah, terus ya semua orang bisa lihat ada transaksinya. Iya. Terus nggak bisa diubah. Ya, mungkin yang bikin dia susah dihack itu juga gara-gara ini kayak ledgernya kan juga gara-gara decentralized, dia mungkin ke-copy ke seluruh komputer di seluruh dunia gitu kan, Yes. server di seluruh dunia. Yes, di-copy. Jadi bahwa transferan $10 dari lu ke gue itu dicatatnya bukan di satu buku, Betul. tapi di seluruh buku di seluruh dunia kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita pengen ngerubah, seakan-akan gue ngakunya Nggak lu belum bisa. transfer gitu Iya. kan. Berarti yang harus dirubah tuh bukan satu komputer, bukan satu server, tapi satu jaringan dunia itu, ya. punya server yang harus dirubah gitu kan. Betul. Itu yang mengakibatkan Betul. itu makanya susah gitu. Nggak bisa Ya. dihack. Ya, kayaknya sih belum ada case yang dihack gitu kan. Kayaknya sih. Belum. Kayaknya nggak ya. Kayaknya nggak ada. Kalau misalnya ada, kayaknya harganya nggak mungkin sampai sekarang loh. Nah terus dari segi founder ya, tadi kan sempat bahas mengenai Satoshi Nakamoto ini, kita ngomongin Bitcoin 101 lah gitu ya. Emang apa sih yang spesial tentang si Satoshi ini? Kenapa dia berbeda dengan founder di altcoin lainnya? Karena ya dia nggak ada orang, Satoshi ini cuma nama aja gitu. Jadi dia udah buat, habis itu dia hilang. And then I think it's a very noble thing to do. Karena kalau misalnya kalau misalnya Leon nih sekarang jadi Satoshinya, pasti kan kalau bikin ini pasti dipermasalahin semuanya ya kan. Musuh kanan kiri semua depan belakang datang. So that's one of the problems itu. Jadi emang yang dia buat ini ya it's a breakthrough dari teknologi yang kita ada. Kan? Ya, dan ini mungkin yang berbeda sama altcoin lainnya kali ya. Kalau misalnya altcoin lainnya ada foundernya, kayak misalnya kayak Ethereum lah gitu kan, ada foundernya kan, ada Vitalik gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi kan Bitcoin kan kita mungkin ini konsensus orang ya. Konsensus orang itu adalah aman gara-gara kesannya nggak ada founder yang bisa ngotak-ngutik gitu kan. Tentu yang kayak the corner case ya, kalau misalnya ada outlier, the 0.00001% probability itu tiba-tiba duit dia gerak lagi gitu. Kalau misalnya duit dia gerak lagi, mungkin market bisa ada yang harganya turun mungkin gara-gara tiba-tiba ada 1 juta koin yang bisa diperjualbelikan gitu kan, yang tadinya udah dead, udah dead supply gitu. Nah tapi apa yang berbeda dengan kayak Ethereum? Kenapa kalau misalnya kayak Ethereum gitu, apakah seorang kayak Vitalik itu dia bisa ngambil Ethereum buat diri sendiri gitu? Oh dia increase supply-nya lagi buat keuntungan pribadi gitu. Ada nggak sih buat orang-orang yang belum mengerti tentang fundamental crypto? Ada possibility seperti itu atau nggak? Sebenarnya kalau untuk menghasilkan koin itu sendiri kan kita project-project itu harus melakukan yang namanya mining. Jadi emang ada miners yang ya membuat koin ini jadi dari nggak ada jadi ada. Dan itu kan emang mining itu tuh ya memakan data komputer, kayak data center, terus listrik, orang kerjain, itu kan mahal. Jadi orang tuh mining, biasanya mereka dapat reward berapa Ethereum dari yang mereka mining. Nah, hasil mining inilah yang nanti diperjualbelikan. Jadi kalau dari sisi projectnya sendiri, mereka bisa nggak ngasilin, kayak tiba-tiba nambahin nih 1.000, ya nggak bisa. Karena kan semuanya harus lewat proses mining. Gitu. Jadi equal playing field gitu ya. Kayak ya kalau misalnya dia mau investasi di mining ya bisa, tapi posisi dia nggak sama
posisinya tidak berbeda dengan orang lain yang mau melakukan hal yang sama kayak gitu ya. Kalau misalnya dari yang lu lihat ya, apa yang orang paling sering salah paham tentang kripto? Yang paling salah paham, ya crypto is a scam. Banyak orang bilang gitu. Crypto is a scam. Banyak sih, banyak banget. Dan yang ngomong itu bukannya cuman orang-orang yang mungkin bukan cuma orang-orang yang namanya kita tidak kenal loh, tapi ada nama-nama yang kita kenal juga loh. Misalnya kayak ada Pak Sandi nggak percaya kripto, LKH nggak percaya kripto, Warren Buffett nggak percaya kripto. Emang apa yang mereka mungkin salahnya di mana gitu emang? Ya karena menurut aku yang mungkin emang fundamental mereka itu kan udah it's a different generation and then it's a different game kan. Jadi kalau ya sebenarnya melihat dari data sendiri aja kayak di Amerika sendiri aja itu kira-kira sekarang like around 15 billion itu dari government udah nyempung semuanya di crypto sama blockchain technologies punya companies ya. Jadi mulai dari pemerintahnya mereka juga percaya. So kalau orang-orang nggak percaya gitu, I think it's depending on their mindset. Ya karena ini kan sebuah hal yang baru ya. Kayak kayak dulu aja kayak misalnya kita mungkin zaman kakek kita nih, kakek kita nggak percaya nih stock market apa sih, ya kan? Soalnya there's a stock market crash kan tahun berapa tuh? Tahun 40 ya? 1948 something. Pas itu kan ada market crash. Jadi kan mereka nggak percaya nih stock market. Tapi kan habis itu naik lagi. Sama kayak housing bubble. Same thing kan. Kayak mereka nggak percaya, terus akhirnya burst. Terus tapi akhirnya balik lagi. Jadi sebenarnya menurut aku itu tergantung mindset orangnya sendiri sih. Kalau percaya nggak percaya. Yeah. Ya kalau mereka ya kan nggak ada salahnya, maksudnya research dulu sebentar. Kenapa sih kripto ini banyak banget duit yang nyempung? Duit yang nyempung tuh bukan main-main, banyak banget, parah banyak banget. It's like trillions of dollars, like ratusan triliun of dollars kan. Jadi ya dilihat aja kenapa orang-orang ini mau nge-backup project-project kripto ini. Pasti kan pasti kan kayak bisa merevolusi masa depan kita ya in the future. Karena sekarang kan semua udah pakai AI lah, semua udah serba tech lah, udah nggak ada yang tradisional udah nggak ada. Iya. Ya mungkin juga ini kali ya, semua orang kan mempunyai spesialisasinya masing-masing gitu kan. Jadi mungkin emang mereka spesialis itu, kalau misalnya emang mereka nggak fokus di sini ya wajar aja kalau misalnya mereka tidak tertarik gitulah. Ya sama lah kalau misalnya kayak kita, kayak kalau misalnya gue jago ya di properti ya mungkin kalau misalnya orang ngomongin tentang batu bara ya gue nggak percaya juga gitu. Apa sih gitu kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin fundamentalnya deh, boleh sharing nggak kayak gimana caranya lu mengkategorikan fundamentalnya kripto? Kalau maksudnya fundamental dari satu project? Mungkin bahkan bukan satu project deh. Kalau misalnya kita tarik ke belakang ya, kayak how do we define and how do we categorize the different cryptos out there gitu? Biasa sih mereka pakai yang namanya narrative ya. Jadi setiap kripto itu, ini juga lagi hot dari kemarin tuh, nggak tahu banyak banget orang Indonesia kayak naratif 2024 apa nih, naratif 2025 apa nih. Jadi sebenarnya kalau naratif itu dari katanya sendiri itu kan adalah sebuah tema atau sebuah story ya yang dibuat dari perception orang-orang terhadap kayak perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Jadi naratifnya itu ya misalnya kalau sekarang 2024 mungkin kayak AI, real world asset, gaming, CBDC, itu emang lagi trending lah naratif ini. Nah, kenapa yang bikin naratif ini maksudnya trending ini mau lihat dari mana? Itu biasanya dilihat dari fundamentalnya. Karena misalnya misalnya kita ambil yang AI nih satu contoh, WorldCoin, ya kan? Nah, itu kan yang dibangun oleh sama si Sam Altman, CEO-nya OpenAI. Jadi WorldCoin ini sendiri tokennya itu melakukan verification, so namanya itu decentralized identification. Jadi itu dia nge-collect iris dari mata untuk melakukan verifikasi in the future lah, mau di blockchain, mau di mana itu bisa. Jadi konsep dari project WorldCoin itu kayak gitu. Nah,
Tapi kan kalau lihat fundamentalnya, itu kita masih lihat lagi nih. Bisa aja gampangnya tinggal di internet tuh semua ada informasinya. Cuman tinggal lihat kayak foundernya siapa. Foundernya itu maksudnya dia dari dulu ngapain aja sih? Emang ini orang jelas atau enggak? Terus vision mission coinnya itu ngapain aja, ya kan? Dia ini emang ada kegunaannya in the future atau cuman buat lucu-lucuan doang? Itu kan masih dilihat juga. Terus lihat juga investment funding. Jadi kayak si WorldCoin ini udah berapa, siapa aja nih yang nyemplungin duit. Kalau di crypto itu banyak nama-nama besar ya, kayak A16Z, Dragon Capital, tuh banyak lah. Jadi sebenarnya bisa dilihat, tinggal ke Crunchbase, tinggal lihat itu bisa banyak. Jadi mereka juga tulis kayak mereka fundingnya Series A, Series B, Series C, ya kayak company biasa gitu kan, berapa duit. Habis itu kalau dilihat juga kayak misalnya mereka itu ada partnership nggak sama orang lain. Ya misalnya WorldCoin nih, mereka itu partnershipnya siapa aja. Misalnya, oke, dia partnership sama BlackRock, itu kan udah legit. Misalnya dia partnership sama Solana, legit kan. Tapi kalau emang dari dulu rilis nggak ada partnership, itu udah shady, ya kan. There's no what is going on gitu kan. Kenapa projectnya nggak jalan-jalan? Biasanya kayak gitu. Oke, nah berarti kan sebenarnya kan kalau misalnya kita dari tadi kan lu ngomongin tentang foundernya siapa, investornya siapa, itu kan mirip-mirip kayak perusahaan gitu kan, ada foundernya, ada investornya juga, dan ada karyawannya juga gitu Ya. kan, kayak like yourself lah gitu di Filecoin. Cuman mungkin pengen nanyain dari segi gunanya kripto kali. Gunanya tuh apa sih gitu? Mungkin boleh kasih beberapa contoh nggak? Kan tadi kan lu ngomong misalnya kayak WorldCoin kan. Nah, dia ambil identitas pakai retina mata ya kalau nggak salah kan itu kan. Nah, itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk in the future verifikasinya lebih gampang. Karena kalau sekarang itu, oke, sekarang kita mau verifikasi nih, kita ke website, buka. Itu ada CAPTCHA kan? Benar. Tau nggak? Ngeklik gambar, terus kadang-kadang nggak bisa ulang lagi. Itu kayak gitu. Which is, CAPTCHA itu sebenarnya, apa ya ngomongnya, trying to prove, like, dia suruh kamu untuk trying to prove yourself that you're human using a bot, gitu kan. Jadi kan itu kan kayak buat apa gitu kan. So they're trying to find a very sustainable, cara yang sustainable lah in the future, yang lebih gampang dan lebih terpercaya aja. Sebenarnya Tapi kegunaannya gimana cara nanti apakah pakai kamera laptop gitu dia bakal bisa ngebaca bisa pakai kamera HP. pakai kamera HP? Bisa. Tapi buat registrasinya setahu gue harus ke Singapura kan atau apa gitu? Yang WorldCoin ini ya? For WorldCoin enggak sih, bisa juga. Bisa pakai handphone gitu kan? Bisa. Oh. Dari website. Oke. Nggak harus ke sana. Jadi kayak banyak juga. Jadi AI itu kan sekarang lagi naratif hot. Iya. Selain mata ya, sekarang tangan juga lagi develop. Oke. Ada token apa lagi yang lu bisa jelasin dari segi fundamentalnya, use case-nya lah gitu yang orang awam bisa lihat ini sebagai ada fungsinya itu kayak apa sih? Mungkin kayak Ripple ya. Ripple itu sebenarnya juga XRP? Yes, XRP. XRP itu sebenarnya fundamentalnya juga bagus. Apa tuh? Jadi dia itu buat membantu transaksi luar negeri lah. Jadi kayak foreign exchange. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya kita mau transfer duit nih, Leon lagi di Amerika, di sini nih di Indo. Kalau ke bank kan ribet ya, mesti ke bank lagi. Apalagi kalau transaksinya besar kan, mesti ke bank lagi, tanda tangan, terus kirimnya bisa berapa hari, cepet kan, soalnya kan kirimnya USD. Kalau pakai mereka itu, kalau pakai XRP itu langsung cepet, soalnya kan it's through blockchain. Tapi mereka itu bukan yang maksudnya bukan fully digital, tapi mereka itu ada kerjasama dengan bank. Jadi misalnya mereka ada kerjasama dengan Swift. Kita itu bisa, di layanan Swift-nya udah ada, jadi kita itu tinggal kontak Swift, nanti mereka bisa kirimin. Swift berarti kan via bank berarti kan? Iya, jadi nggak semuanya itu langsung, jadi gini juga, nggak semua project-project di blockchain itu langsung yang namanya jadi completely decentralized. No. Jadi ada juga yang mereka itu masih kerjasama dengan perusahaan biasa. Jadi kan step by step. Jadi ya dikenalin dulu dengan konsepnya. Baru mungkin setelah itu beberapa tahun baru bisa berdiri sendiri. Jadi nggak semuanya bukan yang kayak,
wah semuanya completely decentralized. Ada sebagian yang kayak gitu, kayak Ethereum itu kan decentralized semua. Tapi ada beberapa project yang masih ya berhubungan lah, kayak misalnya itu kan sebagai contoh real world asset kan. Itu kan uang asli gitu. Real world asset. Terus kalau misalnya real world asset lain, Chainlink juga sebenarnya fungsinya juga sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuma mau tanya deh yang tadi deh, misalnya kayak kita mau transfer ke luar negeri gitu kan, apa bedanya sama ya udah gue pakai aja USDT gitu. Gue dari ya kan gue tinggal transfer, gue beli USDT, habis itu gue transfer USDT-nya, orang itu terima gitu kan, lalu mereka tinggal konversi ke currency apapun gitu kan. Apa bedanya itu dengan kayak Ripple? Mungkin bedanya kan gini, nggak semua orang itu mereka punya USDT maybe ya. Mungkin mereka punya fiat. Biasanya sih kayak gitu. Oh, jadi dengan Ripple seharusnya itu kita bisa transfer dari kripto, mereka terimanya fiat gitu maksudnya. Oke. Maksudnya gitu. Jadi it's more like gimana sih cara menghubungkan perusahaan-perusahaan biasa tapi dengan menggunakan teknologi blockchain. Mereka mungkin perusahaan biasanya mereka kayak nggak mau kan karena skeptik lah gitu. Ya kayak tadi scam kayak. Jadi mereka kayak nggak mau lah kayak gitu. Tapi Oh, ini kalau perusahaannya mungkin nggak, iya contohnya Iya. kalau misalnya ini perusahaan, mereka tidak menerima dalam USDT misalnya, Iya, mereka iya. menerimanya kan dalam currency mereka, Iya, dan mereka benar. bisa pakai Jadi Ripple kayak gitu gitu, maksudnya. yes. Oh. Kalau misalnya Chainlink tadi kayak gimana emang? Chainlink kurang lebih sama aja sih. It's also cuman ngebantu transaction between foreign countries. Oke, ada lagi contoh-contoh yang lu bisa share buat teman-teman, ada gambaran fundamental crypto itu apa? Kalau Solana ya mungkin ya. Solana Boleh? kan kemarin lumayan trending. Kalau Solana itu dia sebenarnya karena sekarang kan yang orang besar, yang kalau orang dulu pakai itu kan Bitcoin dan Ethereum. Tapi sekarang kan Ethereum itu kan layer 1 yang gas fee-nya mahal. Coba deh kalau misalnya transaction pakai Ethereum kan gas fee-nya bisa $30 gitu kan. Itu kan mahal. Kalau Solana itu fungsinya biar kamu bisa transaksi kirim-kirim USDT atau something else, tapi kayak lebih murah dan ya lebih murah, tapi konsepnya juga sebenarnya sama aja. Oke, terus apa sih bedanya, gimana caranya kita mengkategorikan layer 1, layer 2, layer 3, layer 0, bahkan kayak apa itu dan ya pengertian, gimana cara kita mengertiin perbedaannya? Oke, mungkin kalau di Indonesia tuh lebih banyak yang ngomongin 1, 2, 3 ya. Sebenarnya kalau 0 itu nggak banyak sih yang ngomongin. Kalau buat 1, 2, 3 sendiri, layer 1 itu sebenarnya kayak security atau infrastructure lah bisa dibilang. Jadi Bitcoin itu layer 1, Ethereum itu layer 1 karena mereka bangun sendiri. Jadi nggak ada pondasinya gitu loh. Nah, sedangkan layer 2 itu tuh kegunaannya untuk meningkatkan fungsionalitas yang ada tadi di layer 1 gitu kan. Jadi contohnya contohnya kayak Solana. Solana itu sebenarnya bisa dibilang layer 1 karena atau layer 2. Jadi dua-duanya bisa. Nah, kenapa dia layer 2? Karena itu kan sebenarnya Solana untuk memudahkan Ethereum. Tapi Solana juga pondasinya bukan Ethereum kan, makanya bisa dibilang layer 1 karena dia berdiri sendiri. Jadi sebenarnya kripto ini agak tricky juga, ya kan, nggak semuanya itu gampang. Nah terus layer 2 itu ya untuk meningkatkan fungsionalitas lah, kayak tadi kayak gas fee-nya lebih murah, lebih cepat, lebih gampang, pokoknya lebih praktis. Kayak Tron itu kan layer 2. Kalau layer 3 itu lebih ke aplikasinya. Aplikasinya itu seperti exchange, itu layer 3 karena semuanya kan terjadi di situ ya. Nah kalau nggak exchange, kalau buat the project sendiri, ingat nggak dulu pernah di Indonesia viral namanya Step N? Nggak tahu. Yang jadi orang lari-lari nih bawa HP, orang lari-lari terus nanti dia dapat token. Oh ada ya? Nggak tahu gue. Ada, pernah Terus? dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ya itu. Terus itu apa? Itu layer 3 maksudnya atau apa maksudnya? Nah, itu layer 3. Layer 3 itu adalah aplikasi, dia dipakainya di mana. Kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya layer 1 dia bisa berdiri sendiri, kalau misalnya layer 2 itu dia fungsionalitas yang dibangun untuk si layer 1-nya ini gitu. Kalau misalnya layer 3 berarti tadi apa?
aplikasinya. Aplikasinya. Jadi, iya. Jadi sebenarnya aplikasi itu banyak sih, kayak Step N kan lari-lari. Wah, orang lari nih, terus ke track dong berapa kilometer. Ya nanti mereka dapat token. Nah, token ini nanti bisa dijual jadi terus jadi duit gitu. Jadi duit beneran. Nah, terus kalau enggak ya kalau aplikasi mungkin OpenSea. OpenSea itu kan tempat jual beli kan, NFT. Nah, itu kan aplikasinya. Nah, itu layer 3. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada ini nggak sih, ada kaitan sama harga nggak sih? Kalau misalnya layer 1 itu yang lebih safe, layer 2 itu yang menengah, layer 3 itu lebih nggak safe, atau nggak ada kaitan sama harga? Bisa iya, bisa enggak. Iyanya kayak apa, enggaknya kayak apa? Biasanya kayak gini, kalau kita mau lihat dari naik turun harganya doang ya. Misalnya Solana nih naik. Tapi kan Solana itu kan ada anak-anaknya ya kan. Jadi bisa dibangun di atas Solana. Jadi maksudnya project ini tuh basicnya itu pakai Solana, mau dari transaction-nya segala macam itu dari Solana kan. Cuman mereka ada feature masing-masing lah gitu. Kayak mereka buat apa. Nah, biasanya kalau dari harga Solana ini naik, itu anak-anaknya pasti naik. Jadi terus Ethereum naik. Yang pakai Ethereum sebagai foundation-nya itu semua naik. Pasti kayak gitu. Oh, soalnya itu adalah aplikasi-aplikasi yang dibangun di atas Yes. Ethereum. Jadi kalau misalnya Ethereum-nya itu lagi orang lihatnya itu sebagai penggunanya meningkat atau harganya naik, ya lain juga bisa ikut naik gitu maksudnya ya. Dan sebenarnya token itu juga sebagai value kan. Jadi misalnya kita punya satu token Ethereum dari harga 2.000, besok 3.000. Pasti kan fundingnya jadi juga beda. Maksudnya value dari company-nya semua beda-beda. Naik dong besoknya. Iya. Oke. Tapi ada nggak sih kripto yang emang beneran nggak ada fundamentalnya? Contohnya kayak apa? Ada namanya meme coin. Apa sih itu meme coin? Meme coin itu adalah meme ya buat lucu-lucuan aja. Buat lucu-lucuan. Bener-bener kayak cuman gambar anjing, gambar kucing gitu. Misalnya Dogecoin lah, itu kan meme coin. PP meme coin. Shiba Inu meme coin. Jadi emang mereka nggak ada fundamental apa-apa di belakangnya. Jadi yang mempengaruhi meme coin ini itu cuman orang yang nge-backup. Yang gede itu kemarin kan Dogecoin. Nah, yang backup siapa? Elon Musk, ya kan? Emang jadi kan dia kalau beli terus pasti Elon Musk beli pasti banyak dong. Dia nggak beli cuman beli 5 juta rupiah, kan nggak gitu. Dia belinya kan banyak. Ya, makanya harganya naik dong. Ya, kayak gitu. Nah, terus kalau ya meme coin dia tuh sangat volatile lah bisa dibilang, high risk high return. Karena kan tergantung backup, tergantung community, no project. Meme coin emang no project berarti ya. Iya. Berarti sebenarnya bisa dibilang nggak salah juga kalau misalnya orang itu bilang kripto itu adalah scam. Soalnya emang ada kripto-kripto yang nggak ada fundamentalnya, emang beneran Ya, ada gitu kan. Biasanya yang dilihat tinggi itu kan si meme coin. Emang dia bisa naiknya tinggi, turun kan juga tajam kan. Iya, Biasanya yang ke highlight sih ya kayak si meme coin ini. Jadi mungkin banyak juga yang bilang, kayak kemarin tadi Doge kan yang backup Elon Musk. Tapi kan Elon Musk sebenarnya dia cuma ngomong kan di Twitter, dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma ngomong kayak, I think I will use Dogecoin for Tesla payment. Tapi kan dia cuma ngomong, tapi belum ada kan execution-nya. Nah, itu kadang orang pas lihat itu mereka jadi kayak, wah, dikira kayak, wah iya beli gitu. Iya. Ya mungkin kalau misalnya gue lihat sama kayak perusahaan kali ya. Misalnya kayak misalnya kita ngomongin di saham ya, di IHSG. Ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya perusahaan gorengan gitu. Isinya tuh nggak ada gitu loh. Kalau misalnya lihat P&L-nya, mungkin dia omsetnya cuman nggak lebih gede daripada perusahaan-perusahaan yang private, kayak kecil gitu. Itu kan sebenarnya perusahaan gorengan juga, tapi saham bisa naik gitu. Mungkin gue lihat sih ada kemiripannya sama kripto. Jadi di saham ada perusahaan-perusahaan yang bagus, ya kan, yang kayak BCA lah, BRI Mandiri, ya kan, Telkom, Astra, itu kan perusahaan-perusahaan yang legit ada gitu kan. Tapi di sudut lain ada perusahaan-perusahaan yang kosong juga gitu, nggak ada isinya si perusahaan pabriknya. Tapi kripto pun kayaknya juga sama gitu. Ada yang ada fundamentalnya, ada juga yang di sisi lain yang nggak ada gitu kan. Sebenarnya makanya juga banyak koin itu yang listing setiap hari tuh ratusan sampai kadang ribuan. Jadi kita juga nggak bisa pin down, maksudnya yang kayak project mana sih yang bagus, karena mungkin ya oke, misalnya Leon bilang nih, gue masuk ABC nih.
ternyata maksudnya udah ikut ayo masuk. Ternyata itu kan menurut Leon itu kayak bagus banget nih projectnya. Tapi kan ya dari itu project mungkin yang dibahas cuma baru kacangan kan, baru kayak kulitnya doang. Jadi kayak ya kayak seperti tadi ada yang projectnya emang udah legit, udah lama, ada yang kayak baru, tapi kan mencari project yang oke itu kayak mencari jarum di tumpukan jerami ya, susah gitu. Oh, ada satu lagi yang gue harus tanya, yang gue kelupaan nanya. Manta, apa isunya Manta? Kayaknya banyak orang yang ngomongin Manta. Apa isunya Manta? Kalau Manta itu sebenarnya adalah layer 2 buat ZK. ZK itu Zero Knowledge Proof, adalah terminologi di blockchain. Terus dia itu modular network. Nah, modular networknya buat Celestia. Oke, buat orang manusia awam, sis. Soalnya tadi itu cuma orang alien yang ngerti. Fungsinya Manta itu untuk apa? Dia bisa solve problem apa gitu? Jadi, kalau misalnya kita transaksi itu kan, maksudnya bisa dilihat oleh semua orang kan, transaksinya. Nah, kalau dengan si Manta itu dia lebih ke jual privacy sih. Jadi misalnya, gue mau share nih transaksi gue sama Jonathan kemarin nih ke Leon. Tapi kalau dengan Manta itu dia bisa ngeblok beberapa informasi lah, nggak semuanya kelihatan. Jadi ya udah nih gue kasih ke lo bisa lihat kalau itu yang dilihat itu yang mau gue kasih lihat aja, kayak transaksinya successful atau enggak gitu kan. Nah, kalau si Manta ini dia itu di-build buat support si Celestia. Nah, Celestia itu kan adalah sebuah modular network. Modular network itu maksudnya dia itu juga fungsinya ya sama kayak data analisis gitu, tapi dia ada tingkatannya, dia berlayer-layer, makanya modular kan. Jadi ada layer 1, layer 2. Nah, kalau layer 1 itu ya seperti yang tadi kita bahas, dia mau jadi berdiri sendiri. Nah, layer 2 itu dia mau ya kayak transaksinya lebih cepat segala macem. Berarti kalau misalnya Manta intinya itu untuk privacy jadinya. Yes, Untuk privacy. bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari segi lu punya personal investment ya, lu kan kerja di perusahaan kripto, pernah kerja di Aceh juga, dan mungkin punya teman-teman komunitas kripto gitu kan. Cara lu investasi kayak gimana? Apakah lu sekarang itu 100% di kripto, atau lu masih ada beli yang berbasis fiat juga, atau kayak gimana? Kalau fiat ada, tapi lebih ke liquid cash sih. Kalau fiat ya, jadi lebih kayak ke emergency fund. Oh, cuma taruh di bank aja gitu? Iya, kayak kalau ada kenapa-napa kan. Ya nggak diapa-apain lah Iya, gitu. kan takutnya kenapa-napa, ya kalau butuh langsung udah bisa juga lebih gampang. Terus kalau kripto itu holdingnya sekarang Bitcoin, Ethereum, Solana, sisanya HBAR ada. HBAR baru terbang, tapi turun lagi. Ya, katanya itu sih, hoax. Katanya, Oh, si BlackRock-nya itu hoax? nggak tahu, katanya sih hoax, cuman belum keluar, apa sih, dia belum keluar statement lagi. Oh, official statement-nya nggak ada? Belum. Iya, Kemarin iya. ada. Ya, sebentar. Berarti, oke, kita ngomong tadi ya, kayak Bitcoin, Ethereum. Apakah ini dari segi, boleh share nggak sih, kayak Bitcoin, Ethereum ini, apakah ini mayoritas dari porto, atau ini yang kecil lu lebih agresif ke altcoin-nya gitu? Mayoritas. Oh, mayoritas lu di Iya. Bitcoin, Ethereum? Iya. Karena menurut aku ya, kalau mau investasi itu jangan terlalu banyak. Mungkin orang Indo kan ya udah denger nih Manta di call gitu, mereka langsung all in semuanya ke, ini kan altcoin yang kecil, maksudnya fundingnya aja baru kecil banget kan dibanding sama market cap-nya kecil banget. Maksudnya ngapain masuk ke situ gitu kan? Which is they don't have real project yang kayak udah legit banget. Jadi kalau mau investasi ya mesti lihat-lihat juga mereka ini bagus atau enggak gitu kan. Terus ya diversifikasi aset lah. Iya. Aku sih majority ya Bitcoin, Ethereum karena lebih safe. Ya habis itu mungkin bisa dibilang 30%-nya lagi itu ke yang kayak Solana, Cardano, yang maksudnya udah di middle market cap-nya udah lumayan lah, tapi nggak kecil juga. Ya kan? Kalau sisanya 20% baru ya, mungkin itu uang yang kayak lebih risky lah mau taruh
meme coin kayak apa kayak lebih ke situ. Jadi kan kalau loss juga nggak sakit kan. Iya, iya, iya. Oke, apa nih final advice dari lu buat teman-teman yang mau mulai invest di crypto? Final advice ya. Pertama, rajin belajar sih. Jangan kayak, oh, gue udah nonton video ini langsung kayak gue udah ngerti nih, gue lebih pintar dari semua orang. Ya nggak gitu kan. Like, kayak aku sekarang juga ya masih belajar, masih sambil kerja, sambil belajar. Karena kan ini sebuah teknologi yang berkembang bareng kan. Jadi kita juga nggak tahu in the future itu kayak apa. Jadi emang ya harus belajar terus. Terus yang kedua, harus pinter-pinter ngatur keuangan. Itu kunci sih. Kayak jangan kalau masih muda ya jangan boros juga. Terus jangan yang kayak misalnya pengen main kripto, jangan lihat kripto itu sebagai tempat, oh, gue kripto besok langsung kaya. Ya nggak bisa gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi ke tadi pas kita ngomong tentang karir, sebelum kamu investasi, sebelum dia investasi nih, orang-orang itu harus mempunyai income yang cukup, ya kan? Kalau emang income-nya cuman UMR, ya gimana investasinya terus besok bisa kaya gitu kan? That's one of the problems also, yang kayak orang Indonesia itu lihatnya nggak ke situ. Jadi kebanyakan lihatnya kayak, oh, gue nih trading crypto, terus habis itu langsung kayak, maksudnya kayak, gue besok pengen kaya nih, gitu. Kan nggak bisa. Ya kita realistis lah ya. Kalau misalnya lu saving 500.000, kalau misalnya naik 100% pun juga jadi 1 juta gitu kan. Jadi ya harus ada sesuatu harus ada karir lah yang membackup itu. Harus ada active income-nya lah ya, yang supaya bisa naikin savings-nya juga sambil kita juga belajar cara dapetin cuannya gimana gitu. Terus ya ikutin perkembangan zaman aja. Dan mungkin kebanyakan kalau orang muda apalagi ya di Indonesia pas main kripto, kalau buat trading sendiri mereka itu suka panikan yang kayak misalnya ya merah 60% langsung stress or something kan. Ya ini kan market kan naik turun ya. Nggak semuanya langsung hijau terus. Kalau hijau terus semua orang kaya dong. Ya mungkin mentalitinya sih belum di sana. Karena aku dulu juga kayak gitu. Karena kayak dulu tuh pas baru trading yang kayak, aduh lihat turun nih 60% langsung pusing kan. Kayak gimana nih. Ya habis itu latihan, ya kayak anggap aja yang dulu itu kayak latihan sih. Jadi latihan mental juga. Jadi emang pasti ada saatnya orang itu loss kan. Ketika dia loss, dia ngerti gimana cara mereka handle itu. Jadi jangan yang loss terus kayak marah-marah, jual rumah. Iya, tapi kalau misalnya dari lu sendiri, lu punya apa ya, tesis buat bull run, itu apakah valid untuk 1 tahun ke depan itu masih bakal sama seperti siklus-siklus sebelumnya? Karena kita baru halving nih, gitu kan. Nah, apakah menurut lu setahun setelah halving bakal mirroring halving sebelumnya gitu? Secara garis besar biasanya iya. Karena kalau dilihat dari data sendiri, ada datanya kan dari 4 halving yang pertama. Itu kan udah ada data-datanya, semua itu ada pattern-nya. Jadi ada season-nya lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, uniknya yang tahun ini, itu karena ETF kan udah di-approve. Jadi tahun-tahun sebelumnya tuh mereka ada proposal ETF, cuman nggak di-approve. Nah, tahun ini karena di-approve, biasanya itu kalau tahun halving, dia itu all-time high-nya itu beberapa bulan setelah halving, nggak sebelum. Nah, kita yang sekarang ini sebelum. Jadi this is very unique kan, which is maybe setahun ke depan ini yang all time high juga pasti lewat. Bisa sentuh 100, bisa sentuh 100.000. Bisa, karena kan backupnya sekarang banyak. Kemarin ETF Hong Kong juga udah di-approve kan. Kayak hari ini atau besok gitu boleh trading. Oh, yang di Hong Kong ya? Iya. Oke. Jadi kalau secara garis besar sih pasti sama, cuman value-nya sekarang lebih besar. Karena kan lebih orang banyak investasi. Ya. Sip. Thank you banget, Vanessa, for your time. Thank you.